Sultan. Halo guys, kembali lagi di channel Norhanko PDB. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan menceritakan alur film yang berjudul Sultan. Di mana film ini menceritakan seorang yang bernama Sultan. Sejak baru lahir Sultan tinggal bersama ayahnya dan dibesarkan oleh ratusan preman. So tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini dimulai tahun 1986 di Chennai, India. Seorang pria bernama Setupati tinggal bersama ratusan preman yang menjadi anak buahnya. Kelompok Setupati sangat ditakuti di Chennai. Tapi istrinya Analasmi yang sedang mengandung tidak menyukai kehidupan Setupati yang sering berkelahi dan membunuh orang. Dia ingin anaknya kelak hidup menjauhi kekerasan. Pada malamnya musuh Setupati datang menyerang. Rumah akan dibakar. Dan pada saat yang bersamaan istri Setupati kesakitan dan akan melahirkan. Setupati yang mendengar jeritan istrinya pun terbangun. Ia yang mengetahui rumahnya diserang. Dengan amarahnya Setupati bersama prajurinya melawan para musuh dan berhasil mengalahkan mereka. Dan di saat yang bersamaan istrinya juga berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki. Sayangnya istri Setupati meninggal. Mendengar hal itu Setupati pun bersedih. Bayi laki-laki itu pun diberi nama panggilan atau julukan Sultan oleh preman senior yang bernama Mansur. Sultan. Nama asli dari Sultan yang sebenarnya adalah Pikram. Tetapi ia selalu dipanggil dengan panggilan Sultan. Sejak itu dia diasuh dan dibesarkan oleh ratusan preman karena ibunya tidak ada. Sultan diajarkan segala hal, termasuk bertarung. Namun Sultan diminta menjauhi kekerasan sesuai amanah almarhum ibunya. Waktu pun berlalu, dan kini sudah tahun 2021. Kepala desa dari Kanimanur wilayah Salim datang mencari Setopati. Ia mengatakan siap membayar Setopati berapapun asalkan orang yang bernama Jaya Selan dibunuh. Jaya Selan adalah preman bengis yang menjadi suruhan perusahaan. Sudah bertahun-tahun ia melarang pertanian dikembangkan karena akan dijadikan lokasi penambangan besi. Para petani yang berani menggarap lahannya disiksa bahkan dibunuh. Lahan petani juga dibakar agar menjadi tandus. Sudah banyak petani yang tidak tahan dan memilih meninggalkan desa. Mendengar cerita itu Setopati berjanji akan membunuh Jaya Selan. Tapi di sini Setopati menolak mengambil upah dari petani yang sedang menderita. Setopati meminta imbalannya cukup meminta segenggam padi dari desa itu saja. Alasan Setopati mau membantu para petani karena ingin menebus dosa-dosa mereka selama ini. Anak Setopati yaitu Sultan yang diperankan oleh Karti, kini sudah dewasa. Sultan kembali ke rumah setelah 2 tahun bekerja di Mumbai sebagai ahli robotik. Dia pulang bersama temannya dan ajudan pribadinya Junga. Sultan diberikan pendidikan tinggi dan dijauhi dari kekerasan. Dan ia bahkan membenci kekerasan. Sultan disambut meriah dan bahagia oleh ratusan preman yang membesarkannya waktu itu. Dalam waktu dekat Sultan berencana akan pergi ke Jepang dan akan membangun perusahaan robotiknya sendiri. Pada saat mereka asik menikmati acara penyambutan Sultan, tiba-tiba beberapa orang pengantar pizza membawa senjata dan menembak Setopati. Anak buah Setopati pun ikut terluka. Dan penyerang itu pun berhasil kabur. Preman yang terluka dibawa ke rumah sakit. Seorang ibu yang anaknya terluka menangis di hadapan Sultan. Ia mengatakan bahwa anaknya yang hidup penuh kekerasan bersama Setopati. Sementara Sultan sendiri selama ini dijauhkan dari kekerasan. Keselamatan Sultan sangat penting bagi Setopati. Tetapi keselamatan anak orang lain tidak diperdulikan. Ibu itu menangis terisak.
Sultan ikut sedih mendengarnya. Sultan sendiri sangat marah kepada ayahnya. Dia juga ingin pergi meninggalkan rumah yang masih saja ada pertumpahan darah. Apalagi ucapan seorang ibu di rumah sakit yang mengutuk ayahnya. Sultan tidak betah di rumahnya. Dia meminta ayahnya yang sudah terkena tembak untuk berhenti melakukan kekerasan. Para preman juga harus dipulangkan, tapi ayahnya tidak mau. Para preman yang ada di rumahnya sudah dianggap keluarga. Tidak mungkin mereka diminta pergi. Setopati tidak melarang jika Sultan akan pergi dari rumah. Tapi satu permintaannya sebagai ayah suatu saat nanti harus pulang. Dan jika preman itu menghadapi masalah, Sultan harus berdiri di hadapan mereka. Keesokan harinya Sultan dibangunkan tidur oleh Mansyur dengan raut wajah sedih. Ternyata ayah Sultan sudah tak bernyawa ketika Sultan menghampiri kamar ayahnya. Dan obrolan yang semalam adalah obrolan yang terakhir kalinya. Di sini terlihat semua orang berduka terutama Sultan. Informasi dari pengacara keluarga. Para penyerang yang berpura-pura sebagai pengantar Fitza sebelumnya ternyata adalah polisi. Mereka ditugaskan oleh komisaris baru Manikapel. Di mana Setopati memang menjadi target utama. Komisari Manikapel ingin wilayahnya tidak ada preman. Dan di mana dari keterangan yang diperoleh bahwa anak buah Setopati juga akan dibinasakan. Mendengar hal itu, Sultan segera menemui komisaris polisi. Dia meminta kesempatan agar diberikan waktu untuk mengubah para preman menjadi orang baik. Sultan mengatakan bahwa ia mampu dapat mengubah watak mereka. Komisaris menyetujui, namun hanya diberikan waktu selama 6 bulan saja. Dan selama itu tidak boleh ada kekerasan yang dilakukan. Apabila masih terjadi semua preman akan dibunuh. Baru 3 hari setelah Setopati meninggal, para petani yang meminta bantuan sebelumnya menelpon. Ia mengatakan bahwa kondisi di desa makin mengkhawatirkan. Banyak petani mati akibat ulah Jaya Selan. Mansur yang menjadi pengganti Setopati kemudian memerintahkan 20 preman untuk pergi ke desa. Tapi Kasih yang menjadi pemimpin menentang. Sultan juga sangat marah dan ia meminta tidak ada lagi kekerasan. Tapi Sultan tidak memberitahu alasannya. Sultan mengancam akan pergi dari rumah dan tidak mau mengenal semua preman itu lagi jika masih ada yang melakukan kekerasan. Sultan sebenarnya sangat menyayangi para preman itu. Dia rela menggagalkan rencananya untuk pergi ke Jepang. Sultan tidak ingin jika para preman itu dihabisi polisi. Persoalannya Mansyur bersama preman lainnya tetap ingin pergi ke desa. Apalagi itu janji Setopati sebelum mati untuk membunuh Jaya Selan. Mansyur memutuskan untuk tetap membunuh Jaya Selan secara diam-diam. Tetapi mereka tertangkap basah oleh Sultan saat akan pergi. Salah satu preman Otalori beralasan akan pergi ke desa Kanimanur untuk melihat calon istrinya. Sultan tentu saja tidak percaya dengan alasan itu. Tetapi dia memiliki ide agar para preman meninggalkan Chennai untuk sementara waktu agar terhindar dari operasi kepolisian. Sultan meminta semua preman agar ikut ke desa. Setibanya di desa, Mansyur bersama kepala desa mengatur agar Sultan tidak tahu tujuan utama mereka yaitu membunuh Jaya Selan. Anak kepala desa Rukmani menjadi calon istri Otalori. Di sini Sultan justru terpesona dengan kecantikan Rukmani yang sangat cantik. Wajahnya yang ayu meneduhkan. Secara keseluruhan Rukmani adalah gadis cantik, ayu, dan mempesona. Otalori juga terpukau dengan kecantikan Rukmani. Tapi dia menolak Rukmani karena semuanya hanya settingan saja. Sultan yang tidak tahu apa-apa sangat bahagia karena Ota menolak gadis yang telah memincut hatinya itu. Kini justru Sultan yang menyatakan cinta, dan dia mengatakan kalau dirinya siap menikahi Rukmani. Mendengar hal itu semua orang menjadi kaget. Rukmani langsung menolak lamaran itu mentah-mentah. Di malam harinya, Mansyur mengajak Sultan untuk kembali ke kota Chennai. Tetapi Sultan menolaknya. Kita semua akan tinggal di kota ini sampai gadis itu menerima cinta saya, ucap Sultan. Upaya PDKT terus dilakukan Sultan kepada Rukmani. Tetapi Rukmani tidak menghiraukannya atau biasanya orang bilang jual mahal. Dia sama sekali tidak tertarik dengan Sultan. Rukmani lebih mencintai desanya. Masalahnya situasi di desa semakin menyedihkan.
Banyak penduduk pergi ke kota. Karena bertahan di desa hanya membuat mereka kelaparan. Karena para preman yang tak kunjung membunuh Jayaselan. Akhirnya Rukmani berbicara dengan Sultan tentang kondisi desanya. Desa yang dulu terlihat indah dan makmur kini terlihat gesang. Penyebabnya sudah 4 tahun petani tidak bisa bertani. Rukmani telah bersumpah dirinya akan mengembalikan desa seperti dulu. Desa harus makmur dan hasil pertanian akan disajikan dalam pernikahannya. Rukmani mengatakan pria yang dapat melakukan hal itu akan menjadi suaminya. Rukmani meminta Sultan untuk berhenti mendekati dirinya. Sultan sendiri tidak mengerti maksud Rukmani. Dia kebingungan dengan apa yang baru dia dengar. Kepala pemerintah datang menyampaikan informasi bahwa 6 bulan lagi sawah-sawah itu akan dijadikan lokasi penambangan. Apabila tidak ingin itu terjadi, pertanian harus dihidupkan lagi. Sultan semakin bingung dengan apa yang terjadi. Penduduk juga menyalahkan dirinya yang dianggap sebagai penghalang. Di mana penduduk ingin secepatnya Jayaselan dibunuh. Suatu hari Mansyur bersama anak buahnya memiliki kesempatan untuk membunuh Jayaselan di pasar. Tapi masalahnya lagi-lagi Sultan menjadi penghalang. Jayaselan hampir ditebas tetapi Sultan menggagalkannya. Sultan tidak ada niat menyelamatkan penjahat, dia hanya ingin para preman berhenti melakukan kekerasan. Sultan menjadi marah melihat peristiwa di pasar. Dia meminta semua orang meninggalkan desa. Mansyur coba menjelaskan bahwa apa yang dilakukan saat ini hanyalah untuk memenuhi janji ayahnya Setopati. Tetapi Sultan tidak peduli. Selama saya masih hidup tidak ada yang melakukan kekerasan, tegas Sultan. Saat itu warga datang menangis kepada Sultan. Ia mengatakan bahwa Jayaselan menyiksa penduduk, anak kecil, kaum anak muda, wanita hingga orang tua dipukul dan ditendang. Termaksud kepala desa dan anaknya Rukmani. Jayaselan penasaran siapa orang yang menyewa preman untuk membunuhnya. Warga memohon kepada Sultan agar bertindak. Desa harus diselamatkan. Karena banyak orang yang mati. Mansyur kemudian meminta izin kepada Sultan untuk membunuh Jayaselan. Setelah itu Mansyur dan semua preman akan taat kepada perintah Sultan sekaligus memohon kepada Sultan. Sultan sebenarnya dilema. Tetapi dia sudah berjanji kepada komisaris polisi bahwa semua preman itu tidak akan menggunakan kekerasan lagi. Sultan akhirnya tidak mengizinkan siapapun untuk bertindak. Menurut Sultan semua masalah tidak harus diselesaikan dengan kekerasan. Ia mengatakan bahwa dirinya akan berbicara dengan Jayaselan. Padahal Mansyur dan para preman sangat khawatir dengan keselamatan Sultan. Sultan kemudian datang bersama ajudannya. Di sepanjang jalan dia melihat penderitaan penduduk. Adapun seorang tua yang diikat dan dicambuk. Jayaselan tidak memperdulikan kedatangan Sultan. Dia meminta Sultan untuk pergi. Situasi saat ini sangat membuat Sultan amat kebingungan. Sementara Jayaselan terus saja melakukan penyiksaan. Tetapi Sultan tidak suka kekerasan. Dia terus melangkah untuk pergi. Mansyur dan para preman sudah tiba karena mereka tidak tahan lagi. Jayaselan harus dibunuh. Mereka langsung berlari untuk menyerang Jayaselan. Sultan yang melihat hal itu lagi-lagi tidak membiarkan para preman untuk melakukan kekerasan. Tetapi kali ini Sultan berbalik mencegah Jayaselan dan siap melawannya. Hanya dalam satu gerakan Jayaselan sangat mudah ia lumpuhkan. Mansyur bersama anak buahnya diminta mundur. Sultan tetap melarang mereka melakukan kekerasan. Di sini anak buah Jayaselan dibabat habis satu persatu. Mereka dilumat dan dihancurkan. Di sini Sultan benar-benar menunjukkan sisi yang berbeda.
Orang yang tidak pernah melakukan kekerasan ketika bertarung begitu sangat kuat. Ganas, galak dan memukau. Kini giliran Jayaselan yang disiksa hingga terluka parah. Para penduduk sangat bahagia, tak kecuali Rukmani. Apalagi Mansur dan anak buahnya bangga melihat Sultan. Kini Sultan dilihat seperti dewa penyelamat oleh penduduk. Mereka kini merayakan kebahagiaan selama bertahun-tahun yang sangat dinantikan. Di tengah kebahagiaan, pengacara keluarga menelpon Sultan, menginformasikan jika polisi melakukan operasi di Chennai. Semua preman dibunuh. Pengacara menyarankan jangan ada yang kembali ke Chennai terlebih dahulu. Masalahnya pekerjaan di desa sudah selesai. Jayaselan terluka parah dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mansur bersama semua preman sudah bersiap untuk kembali ke Chennai. Sultan memiliki ide untuk terus mengajak para preman untuk tetap tinggal di desa, yaitu menjadikan mereka sebagai petani. Sultan mengatakan kalau dia ingin desa tersebut terlihat hijau kembali, dan hasil pertanian disajikan dalam pernikahannya. Ini adalah ucapan Rukmani sebelumnya yang diulangi Sultan. Saya akan mewujudkan itu, ucapnya. Sultan merahasiakan kenyataan yang sebenarnya bahwa keputusan itu untuk menyelamatkan para preman. Sultan menantang siapa saja yang tidak setuju untuk bertarung. Mau tidak mau akhirnya mereka terpaksa mengikuti perintah Sultan. Karena tidak mungkin akan bertarung melawan Sultan. Hari-hari para preman kini diisi dengan bertani. Tidak mudah bagi mereka untuk bertani, berbeda halnya dengan membunuh. Mereka sangat berbakat. Berkali-kali mereka memohon agar kembali ke kota. Tetapi Sultan selalu marah dan menolaknya. Di tempat lain Jayaselan yang terbaring sakit tak berdaya, dijenguk seorang pengusaha besar, di mana ia adalah pengusaha tambang yang membayar Jayaselan. Ia bernama Ravanam. Ravanam langsung datang ke desa mengajak Sultan untuk bekerja sama. So, money matter. Nanu, Ravananda. Tapi Sultan menolaknya dan mengusirnya pergi. Sultan mengatakan kepada Ravanam, jika Ravanam kembali lagi maka dia akan membunuhnya. Malam harinya sekelompok preman jahat datang untuk membunuh Sultan. Tetapi Sultan mengetahui kedatangan mereka. Sultan mengatakan kepada mereka, jika mereka ingin membunuhnya, jangan membuat keributan dengan keras. Karena jika anggotanya terbangun, maka mereka semua akan dibunuh. Sultan tidak ingin anggotanya melakukan kekerasan lagi. Sehingga dia yang akan melawan para preman itu secara diam-diam. Pertarungan tanpa suara pun terjadi. Sultan membabat habis mereka semua hingga kabur. Pertarungan itu tanpa mengganggu tidur pasukannya. Keesokan paginya, Michael terlihat memukul pemuda secara bengis. Sultan datang untuk menghentikannya dan dia sangat marah pada Michael. Michael hanya diam. Bahkan ketika diusir oleh Sultan pada malam harinya, tiba-tiba datang seorang ibu bersama putrinya.
Ternyata Michael tidak bersalah. Dia justru menyelamatkan putri sang ibu dari pelecehan yang dilakukan oleh pemuda itu. Sultan mendekati Michael, dan ia meminta maaf. Tapi Kasih memprovokasi Michael sehingga Michael mulai membenci Sultan. Keesokan paginya, kerja keras para preman bertani tidaklah sia-sia. Meski dilakukan dengan paksa, padi yang ditanam mulai tumbuh. Di sini desa sudah terlihat lebih hijau. Rukmani kini menjadi kagum dengan Sultan. Bukan hanya benih padi yang telah tumbuh. Benih cinta di dadanya sudah tumbuh mekar berkembang. Rukmani bahkan mengaku siap menikah dengan Sultan. Tapi syaratnya dia akan tetap tinggal di desa, tidak akan pergi kemana-mana. Sultan tidak berpikir dua kali untuk setuju. Proyek penambangan senilai 10.000 krore kini terancam batal. Silahkan membuat desa itu menjadi tandus jika ingin melanjutkan proyek. Saran Menteri Pertambangan India Ametras kepada pengusaha jahat Ravanam. Akhirnya Sultan dan Rukmani menikah. Dia kemudian mengajak Mansyur pergi ke kota mengurus sertifikat lahan. Sultan telah membeli lahan pertanian. Masing-masing preman akan diberikan 2 hektar. Aset rumah dan tabungan Sultan habis untuk membiayai itu. Saya melakukan ini agar saudara-saudara kita tidak terlibat kekerasan lagi, dan tidak ada lagi yang akan menyebut mereka preman. Ucap Sultan kepada Mansyur. Di tengah perjalanan untuk pulang, tiba-tiba bis yang dikendarai mereka bannya bocor akibat terkena kawat. Pada saat semua penumpang turun, tiba-tiba seseorang menyerang Sultan. Tetapi berhasil dihalang oleh Mansyur. Mansyur mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Sultan. Mereka pun berhasil meloloskan diri. Tetapi Mansyur tidak dapat menahan lagi dan Mansyur pun meninggal. Semua orang berduka atas kematian Mansyur. Ravana bertanggung jawab atas kematian itu. Watak dan jiwa yang terpendam pada semua preman bangkit lagi. Mereka ingin membunuh Ravanam untuk balas dendam. Tetapi Sultan mencegah mereka. Kasih memprovokasi semua preman. Bahkan Michael mulai angkat bicara. Ia berani menantang Sultan untuk bertarung. Siapapun yang kalah harus mengikuti keputusan pemenang. Sultan pun sedih mendengarnya. Ia tak rela melawan orang yang sudah dianggap saudarana sendiri. Tetapi dia tidak ada pilihan lain demi keselamatan mereka. Ia pun terpaksa melawan Michael. Sultan membiarkan dirinya dipukul. Dia terlihat akan kalah. Para preman sudah terlihat lagi untuk pergi. Sultan akhirnya melawan dan mengalahkan Michael dengan mudah. Kemenangan Sultan tidak membuatnya gembira, apalagi para preman yang sudah dianggap saudara kini membencinya. Sultan bahkan tidak diberikan ruang untuk upacara terakhir kematian Mansyur. Sultan menjadi semakin sedih. Para preman juga memutuskan pergi ke kota meninggalkan desa. Sultan yang melihat hal itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa bersedih dan menerima kenyataannya. Rukmani berusaha menghibur Sultan. Tapi kesedihan tak bisa diusir. Niat Sultan yang ingin mengubah para preman justru membuat semuanya hancur. Momentum itu dimanfaatkan oleh Ravanam dan Jayaselan yang sudah sembuh. Desa akan dibakar. Semua penduduk ingin dibantai. Mengetahui Jayaselan yang akan balas dendam, penduduk meminta Sultan pergi saja untuk meninggalkan desa. Mereka tidak ingin Sultan mati karena ingin melindungi desa seorang diri. Kepala desa menyerahkan anaknya Rukmani untuk dibawa pergi. Penduduk desa sudah pasrah menerima penyiksaan kembali dari Jayaselan. Tapi Sultan tidak ingin pergi. Apalagi melindungi desa adalah janji ayahnya. Jika mati saya siap mati untuk memenuhi janji ayah saya. Saya bersumpah demi desa ini, ucap Sultan. Anak-anak dan kaum wanita kemudian diminta mengungsi terlebih dahulu. Karena malam harinya desa akan diserang. Rukmani juga ikut mengungsi.
Sultan bersama pria lainnya bersiap untuk menyambut dan melakukan perlawanan. Ravanam pun datang bersama pasukannya. Sultan memimpin penduduk bertarung melawan para penjahat itu. Namun musuh terlalu banyak. Sultan berkali-kali terkena tebasan parang. Meski begitu Sultan tidak menyerah. Dengan tenaga yang ada Ravanam pun berhasil dilumpuhkan. Tetapi di akhir pertarungan, Jayaselan bersama sekelompok anggotanya tiba. Dan Rukmani juga ditahan oleh Jayaselan. Sementara Sultan bersama para penduduk sudah kehabisan tenaga. Tidak ada pilihan lain lagi. Bertarung hingga mati satu-satunya pilihan. Tiba-tiba dari belakang Sultan datang para preman yang sebelumnya pergi kini kembali membantunya. Kekuatan mereka yang sebenarnya baru hadir. Michael minta maaf kepada Sultan. Begitu pula Kasi dan yang lainnya. Mereka mengetahui kebenaran yang sebenarnya setelah bertemu pengacara keluarga di kota. Para preman telah menyesal karena meninggalkan Sultan. Kini ratusan preman itu berdiri di samping Sultan. Mereka siap membantai siapapun. Jayaselan dibuat ketakutan. Pertarungan di antara mereka pun terjadi dengan sengit. Tidak butuh waktu lama untuk menghancurkan Jayaselan dan anak buahnya. Sultan bersama anggotanya pun berhasil memenangkan pertarungan. Desa kembali aman dan musim panen pun telah tiba. Ratusan preman pun bahagia menjalankan hidup baru sebagai petani. Tidak ada lagi kekerasan. Dan film pun selesai. See you next video. Jika kalian ada yang ingin request video, bisa DM IG saya. Ada di deskripsi. Jika kalian suka silahkan like dan komen video ini. Terima kasih.